Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Ula Rahman. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Mula Warman. Dan video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah isu global. Dan pada kesempatan kali ini pula saya akan membahas tentang isu pembangunan pabrik semen di Kalimantan Timur. Isu pembangunan pabrik semen ini berawal dari adanya wacana investasi dari PT Kobeksindo dan Hongxi Group senilai 14 triliun rupiah untuk proses pembangunan pabrik semen di Kutai Timur, tepatnya di Desa Sekaret, Kecamatan Mengalon. Pembangunan pabrik semen ini seakan mendapatkan prospek yang mulus. Dilihat dari pertemuan antara Pemprov Kaltim dengan pihak dari perusahaan Hongxi Holding Group Ltd pada 15 Maret 2019. Pertemuan ini menimbulkan reaksi yang cukup memberikan penolakan, terlebih dari dinamisator jaringan advokasi tambang atau JATAM Kaltim, yaitu Pradana Rupang. Beliau mengungkapkan jika terjadinya pembangunan pabrik semen di Kalimantan Timur akan kembali membuat Kalimantan berduka, berkaca dari bagaimana rusaknya lingkungan akibat eksplorasi sumber daya yang berbasis investasi tanpa didasari kesadaran terhadap lingkungan. Wacana ini pun mendapat penolakan dari berbagai pihak, seperti pihak mahasiswa. Banyak sekali demo yang kemudian terjadi di ibu kota Kalimantan Timur, yaitu Kota Samarinda. Seperti pada demo yang dilakukan oleh ratusan mahasiswa yang tergabung dalam AMK, yaitu Advokasi Mahasiswa Peduli Kars Kaltim, yang melakukan demonstrasi di depan kantor gubernur setempat guna menolak rencana pembangunan pabrik semen karena dinilai akan merusak kawasan kars di Kabupaten Kutai Timur. Selain itu, penolakan juga datang dari Mapala, yaitu mahasiswa pencinta alam. Sekitar 100 mahasiswa pencinta alam menyuarakan penolakan eksploitasi kars dan pendirian pabrik semen di Kalimantan Timur. Dalam aksinya yang diadakan di Taman Samarinda pada 29 Maret 2019, para Mapala menggelar tenda dom dan menampilkan foto-foto ganasnya eksploitasi sumber daya alam tambang yang berada di dekat sawah di warga Samarinda, hingga mengeringnya sawah lantaran resiko tercemarnya pertambangan batubara. Jika kita kemudian berkaca kepada bagaimana eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan di Kalimantan Timur, baik itu di Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan sebagainya, eksploitasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sangat-sangat merugikan bagi lingkungan sekitar, walaupun dalam jangka pendek memiliki manfaat yang berupa pembukaan lapangan pekerjaan, kemudian peningkatan kesejahteraan ekonomi, namun semua itu hanya bersifat sementara. Dan bagaimana kemudian dengan rencana atau wacana pembangunan pabrik semen di daerah Kars Sangkulirang Mangkalihat ini? Sebelum masuk ke sana, ada baiknya teman-teman mengetahui bahwa apa sih definisi dari Kars itu sendiri. Kars itu adalah daerah yang terdiri atas batuan kapur yang berpori, sehingga air di permukaan tanah selalu merembes dan mengalir ke dalam tanah. Kars juga dapat diartikan sebagai sebuah bentuk permukaan bumi yang pada umumnya dicirikan dengan adanya depresi tertutup atau closed depression, drenase permukaan, dan gua. Daerah ini terutama terbentuk oleh pelarutan batuan yang berupa batuan gamping. Nah, kawasan kars di Indonesia tersendiri mencakup luas sekitar 15,4 juta hektar dan tersebar hampir di seluruh Indonesia. Perkiraan umurnya dimulai sejak 470 tahun yang lalu sampai yang terbaru sekitar 700.000 tahun yang lalu. Keberadaan kawasan kars ini menunjukkan bahwa dulu pulau-pulau di Indonesia pernah berada di dasar laut, namun kemudian terangkat dan mengalami pengerasan. Wilayah kars biasanya berbukit-bukit dan banyak gua-guanya. Kemudian lantas dari berbagai penolakan yang terjadi dalam proses pembangunan pabrik semen ini, apa sih yang menjadi hal penyebab utama dari penolakan ini?
Kawasan Kars Sangkuriang Mangkalihat sendiri terbentang dari hulu Kabupaten Kutai Timur hingga kawasan paling rendah pesisir Biduk-Biduk, Kabupaten Berau. Biduk-Biduk dikenal sebagai pemasok ikan laut segar di Kaltim yang dikonsumsi oleh warga Kota Sangatta, Bontang, Samarinda hingga Balikpapan, bahkan juga dijual hingga ke Palu, Sulawesi Tengah. Nelayan dan pengepul ikan di Biduk-Biduk hampir setiap hari bisa membawa ikan lebih dari 10 ton keluar dari Biduk-Biduk. Bahkan pada musim angin laut barat, bisa mengumpulkan sekitar 800 ton hasil tangkapan nelayan tradisional. Kemudian di Biduk-Biduk juga merupakan daerah penghasil kelapa, di mana para pengepul kelapa bisa mengumpulkan 400 hingga 1000-an biji kelapa dari Kecamatan Biduk-Biduk itu sendiri saat musim panen. Penjualan kelapa di Biduk-Biduk sampai ke Tanjung Selor, Sangatta, Bontang, dan Samarinda. Berdasarkan data pada tahun 2016, kebun kelapa di Biduk-Biduk mencapai 1.440 hektar. Nah, kemudian di kawasan Sangkulirang sendiri itu memiliki 147 goa dan ceruk yang menyimpan jejak arkeologis sejarah peradaban manusia. Rumah bagi makhluk yang bukan manusia yang jadi kunci kestabilan ekonomi dan sosial manusia, yaitu adalah kelelawar dan walet. Dua satwa pengendali serangga, penyembar benih, dan juga polinator atau agen penyerbukan. Lantas apa hubungannya dengan kebiasaan masyarakat, yaitu bekerja sebagai petani kelapa dan juga sebagai nelayan? Perlu teman-teman tahu sendiri bahwa kelelawarlah yang membantu penyerbukan pohon-pohon kelapa yang memiliki umur 80 tahunan yang menjulang tinggi hingga bahkan 50 meter dan memangsa serangga-serangga pengganggu pohon kelapa itu sendiri. Jadi bagaimana kemudian kelelawar ini mampu untuk memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar kawasan Kars Sangkulirang. Dan juga Kars Sangkulirang sendiri itu bagaikan tanur air raksasa yang menghidupi kawasan sekitarnya. Bentang tubuh Kars Sangkulirang Mangkalihat jadi hulu dari 6 sungai besar utama yang mengalir di daerah Kutai Timur dan Berau, yaitu Sungai Tabalar, Esan, Suaran, Bengalon, dan Manumbar, serta Karangan. Setidaknya terdapat 8 kecamatan di Kutai Timur: Morawahau, Kumbeng, Kaubun, Bengalon, dan Kaliorang, Karangan, Sangkulirang, serta Sadaran yang teraliri sungai-sungai itu. Sungai-sungai ini jadi mata air utama dan menghidupi desa-desa, pertanian, dan kebun masyarakat. Dari sini kita sudah dapat melihat bahwa kawasan Kars itu memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat sekitar, itu pertama adalah sebagai sumber air utama dan kemudian sebagai tempat tinggal atau habitat bagi para kelelawar dan juga walet, di mana kelelawar itu membantu untuk melakukan penyerbukan pada pohon-pohon kelapa dan pertanian warga, dan juga memangsa serangga-serangga yang mengganggu. Dan walet juga menjadi suatu komoditi, yaitu sarang waletnya, karena walet sendiri menyukai tempat-tempat yang lebat, dan kawasan Kars menyediakan banyak sekali goa yang memiliki tingkat kelembapan yang cukup tinggi. Kemudian hal yang mungkin jarang teman-teman tahu tentang kawasan Kars, atau teman-teman lebih tahunya sebagai Pegunungan Kapur. Jadi Pegunungan Kapur ini memiliki cadangan karbon yang tinggi atau kandungan jumlah karbon yang tersimpan pada suatu ekosistem. Bentuk tubuh Kars Sangkulirang Mangkalihat ini memiliki cadangan karbon organik yang berasal dari tumbuhan dan permukaan ekosistem Kars, dan inorganik dari volume cadangan batu gamping. Total cadangan organik dan inorganik mencapai 275.057 gigaton. Sebagian besar dari karbon inorganik dan sisanya berasal dari karbon organik. Nah, berkaitan dengan karbon juga, ekosistem Kars Sangkulirang ini memiliki kemampuan untuk menyerap karbon
Berdasarkan pada penelitian UGM pada tahun 2018 menunjukkan bahwa nilai serapan karbon atau jumlah nilai karbon yang dapat diserap oleh suatu kawasan karbon mencapai 6,39 juta ton per tahunnya melalui proses yang disebut karstifikasi. Nah, kemudian apa hubungannya isu global yang saya angkat dengan isu pabrik semen di Kaltim, tepatnya di Sakata? Ekosistem yang diciptakan oleh kawasan kars itu membawa kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya. Contohnya tadi adalah bagaimana kemudian para nelayan yang dapat menangkap ikan dengan jumlah tangkapan yang banyak, kemudian petani-petani kelapa yang kemudian juga dapat memanen kelapanya sangat banyak. Itu semua berasal dari ekosistem yang diciptakan oleh kawasan kars. Pentingnya kawasan kars bagi masyarakat sekitar bisa dilihat dari sungai-sungai yang dialiri oleh kawasan kars tersebut, sumber air yang berasal dari kawasan kars, dan sungai bawah tanah yang tentu saja terdapat di dalam kawasan kars tersebut. Kawasan kars yang menjadi rumah bagi berbagai satwa liar dan juga tentu saja tadi kelelawar, itu membantu dalam penyerbukan pohon-pohon kelapa yang tinggi menjulang. Walet itu air liurnya yang sering digunakan sebagai komoditi yang memiliki harga yang cukup tinggi. Kemudian yang tak kalah penting adalah kawasan kars juga memiliki kemampuan untuk menyerap karbon dengan jumlah yang sangat banyak. Maka menurut penelitian UGM tadi, per tahunnya dapat menyerap 6,39 juta karbon. Hal ini berarti kawasan kars juga bagian dari salah satu upaya untuk mencegah atau setidaknya memperlambat kerusakan perubahan iklim yang sedang terjadi saat ini. Mungkin itu saja video singkat saya kali ini, yang singkat dan mungkin sulit diterjemahkan bagi teman-teman. Terima kasih dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.